Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Yeni Nurdiana. Sebelum kita menonton video ini, yuk kita like, comment, subscribe, dan share ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang teknik presentasi bisnis. Nah, tentunya kalian sudah sering kali ya mendengar kata-kata presentasi. Namun, apa sih yang dimaksud dengan presentasi itu? Nah, di sini saya akan bahas pengertian teknik presentasi, yaitu penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta atau suatu kegiatan berbicara di depan masyarakat atau khalayak ramai, yaitu audiens, dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Nah, kehadiran peserta dalam presentasi bermanfaat untuk membuat presentasi lebih aktif dan lancar, serta efisien dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan biasanya presentasi ini bisa digunakan untuk menarik minat pembeli, promosi produk, dan berbagai kegiatan lainnya. Tujuan dari presentasi ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama menginformasi, yaitu berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu meyakinkan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis atau masuk akal dan sistematis sehingga meyakinkan pendengar atau suatu topik tertentu. Nah, ini biasanya kalau meyakinkan ini bisa juga digunakan untuk ketika kita melakukan promosi, supaya orang yang mendengarkan presentasi kita itu menjadi yakin. Ya. Yang ketiga, membujuk. Presentasi dapat berisi bujukan atau ajakan, ya, atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga pendengar merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, membujuk ini bukan berarti membohongi ya, tetapi supaya orang yang mendengarkan presentasi kita itu menjadi yakin, kemudian mengikuti apa yang kita presentasikan, misalkan untuk membeli produk, ya, gitu. Yang keempat, menginspirasi. Jadi, presentasi bertujuan untuk membangkitkan inspirasi dan memberikan motivasi kepada pendengar atau audiens, ya. Kemudian yang kelima, menghibur. Presentasi juga bertujuan untuk memberikan kesenangan kepada orang atau pendengar melalui informasi yang disampaikan di dalam presentasi. Nah, kadang-kala di dalam presentasi itu kan ada candaan, gerauan, sehingga di sini juga dapat menghibur audiens. Teknik presentasi dipengaruhi oleh pembuatan slide presentasi. Nah, apa saja yang harus kita lakukan agar presentasi kita itu menarik? Yang pertama, yaitu pilih tema desain yang relevan. Sebuah slide yang baik akan mampu menjelaskan ide dan gagasan yang ingin disampaikan oleh seorang presenter. Yang kedua, hindari sajian teks panjang. Nah, ketika pemakaian teks yang terlalu panjang, ini dapat membuat slide tidak terbaca oleh audiens. Nah, audiens cenderung bosan ya melihat kata-kata yang terlalu panjang. Jadi, lebih baik kita pilih pokok apa yang akan kita sampaikan di presentasi tadi. Yang ketiga, alur yang teratur. Slide yang baik memiliki alur yang teratur, dari pendahuluan, penjelasan atau isi, hingga penutup. Jadi, pada saat kita menjelaskan, itu tidak diacak atau bolak-balik, sehingga sebisa mungkin sesuai urutan pendahuluan, kita penjelasan atau isi, hingga penutupnya. Yang keempat, berikan multimedia yang relevan. Untuk menambah daya tarik, slide dapat ditambahkan multimedia yang relevan, seperti gambar, animasi, audio, maupun video. Nah, usahakan multimedia yang digunakan pun juga harus relevan. Tidak, intinya tidak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Yang kelima, satu slide berisi satu pesan. Nah, tiap slide sebaiknya mewakili sebuah ide yang ingin dijelaskan. Jadi, tidak terdiri dari beberapa ide atau materi, agar
audiens ini bisa memahami apa yang disampaikan. Yang keenam, perhatikan karakter huruf dan ukuran huruf. Nah, karakter huruf dan ukuran huruf dalam slide harus proporsional dan sesuai dengan ilustrasi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, tulisan yang semua besar ini adalah penegasan, sehingga usahakan jangan menuliskan seluruh materi dalam satu slide itu berhuruf besar, sehingga ada istilahnya proporsional gitu ya. Kemudian, penyampaian presentasi itu seperti apa sebaiknya? Jadi, apa hal-hal yang harus kita sampaikan, atau teknik apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi? Yang pertama, persiapkan diri. Itu seringkali kita harus melakukan latihan, ya. Semakin mahir dalam presentasi, maka akan membuat diri kita menjadi percaya diri, ya. Sebuah keterampilan itu tidak didapatkan dengan tiba-tiba, tetapi dari hasil latihan atau pengulangan-pengulangan yang sehingga akan menghasilkan kebiasaan sehingga akan menjadi mahir. Yang kedua, penampilan. Menjaga penampilan pada saat presentasi ini juga penting ya, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, gitu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu persiapkan materi dan bahan. Yang pertama, tentukan poin-poin penting, ya, bukan slide yang penuh dengan tulisan. Kita sebutnya adalah power of text ya, bukan PowerPoint tapi power of text. Karena apa? Semua materinya berisi, semua slide-nya itu berisi tentang materi, jadi bukan poin-poinnya. Nah, ini akan membuat audiens ini menjadi bosan. Yang kedua, kuasai materi. Ya, menjabarkan secara lisan poin-poin yang ada di PowerPoint-nya. Siapkan contoh pendukung. Nah, ini bisa berupa gambar atau ilustrasi secara lisan. Susun materi dengan terstruktur. Ya, ini untuk memahamkan audiens dengan baik. Yang ketiga, yaitu cara penyampaian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sopan, santai, dan tidak terburu-buru. Nah, ini untuk membuat konsumen menjadi nyaman ya untuk mendengarnya. Kemudian intonasi dan bahasa tubuh juga harus seimbang, jangan berlebihan. Ya. Kemudian ada interaksi dengan audiens ya. Jadi tidak seperti kita sebagai pembawa berita ya, tetapi harus ada interaksi dengan audiens. Bahasanya mudah dipahami. Kemudian jangan lupa selipkan selingan atau humor untuk membuat suasana menjadi mencair gitu ya, tidak tegang. Yang selanjutnya akan saya jelaskan struktur presentasi. Nah, struktur presentasi ini meliputi yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Nah, pembuka ini berisi apa kira-kira? Pembuka ini sangat penting karena apa? Pembuka ini sebagai kesempatan untuk menarik perhatian audiens tentang apa yang akan kita sampaikan, yang yaitu bisa membangun kredibilitas kita, gitu. Kemudian isi, isi apa yang akan kita sampaikan itu dari topik yang ingin disampaikan, kita coba uraikan dalam beberapa poin utama, kemudian dari poin-poin itu kita kembangkan lagi menjadi subpoin. Dan isi ini jangan lupa untuk memperhitungkan lama atau waktu yang ingin digunakan untuk presentasi. Kira-kira butuh berapa menit dalam satu poin utama. Nah, ini ya. Jadi durasi itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga adalah penutup. Nah, untuk menimbulkan kesan yang menarik, maka penutup harus menimbulkan kesan sehingga dapat diingat oleh audiens. Selanjutnya, syarat-syarat presentasi
Apa sih syarat-syarat untuk melakukan presentasi itu? Yang pertama, kita harus menguasai materi dan bahasa dengan baik. Nah, dengan menguasai materi dan bahasa ini akan terlihat dari cara penyampaian si orang yang melakukan presentasi. Ya, sehingga dia tidak akan canggung di dalam menyampaikannya. Kemudian yang kedua, mempunyai keberanian. Nah, sudah pasti ya orang melakukan presentasi ini harus memiliki keberanian. Ya, kadang-kadang eh, kita itu sudah gugup di depan audiens. Nah, ini juga akan berpengaruh hingga presentasi ini berakhir. Yang ketiga, memiliki sikap yang tenang, ya, memiliki ketenangan sikap. Jadi, upayakan kita harus mempersiapkan dengan baik, ya. Ini akan memperlihatkan sikap yang tenang juga ketika kita sudah siap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Nah, ini oleh karena itu dibutuhkan latihan ini supaya kita bisa menyampaikan dengan lancar dan teratur. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Misalkan, di saat sedang presentasi ada audiens yang bertanya. Nah, ini kita harus berikan reaksi yang cepat dan yang pasti harus tepat, ya. Yang keenam, memperlihatkan sikap yang tidak kaku ataupun canggung. Nah, ini juga sangat dibutuhkan ketika kita melakukan presentasi. Ciri-ciri presentasi itu apa ya? Biasanya presentasi itu mempunyai penyampaian dengan semangat dan sikap mental. Ya, jadi apa yang orang yang melakukan presentasi khususnya adalah presentasi bisnis ini kan harapannya dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Oleh karena itu dia harus lebih semangat dan mentalnya pun harus siap. Ya. Kemudian yang kedua, kejelasan berbicara di depan audiens. Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau kita berbicara dengan jelas, maka orang pun juga menangkapnya pun juga dengan enak gitu ya. Tapi kalau kita ngomongnya ngedumel, tidak jelas, nah ini akan membingungkan audiens. Disajikan secara sistematis, seperti yang tadi sebelum kita bahas, harus terstruktur ya, sesuai urutan ya, sistematis. Yang keempat, memberikan argumen yang dapat diterima. Ya. Upayakan apa yang kita sampaikan itu logis begitu ya, sesuai dapat memberikan argumen yang diterima oleh audiensnya. Yang kelima, slide dapat terbaca dan menarik. Upayakan di dalam membuat slide presentasi ini jangan berlebihan ya, seperti background-nya itu beraneka ragam animasi. Nah, ini justru akan mengganggu di dalam kegiatan presentasi. Yang keenam, kontak mata dengan audiens. Nah, kalau kita menatap audiens, ini akan membuat mereka merasa dihargai ya. Upayakan dapat menatap mata audiens. Kadang-kadang ada juga orang yang presentasi itu dia melihatnya ke bawah atau melihat ke langit-langit. Nah, ini berarti orang ini kurang percaya diri ya. Yang ketujuh, melakukan gerak berbicara. Jadi, saat berbicara itu tidak monoton di satu tempat saja seperti patung gitu ya. Jadi kita bisa bergerak, yang penting tidak berlebihan. Yang kedelapan, gunakan pakaian yang serasi. Nah, ini akan menimbulkan ketertarikan konsumen atau audiens di dalam mendengarkan presentasi kita. Kemudian yang kesembilan, itu ada sesi tanya jawab. Ya, dari apa yang disampaikan itu pasti ada audiens yang ingin bertanya atau penasaran dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini berikan waktu luang untuk melakukan sesi tanya jawab. Yang ke-10, disampaikan secara tepat. Yang mana di sini durasi itu sangat dibutuhkan
ya. Jangan sampai kita ngomong panjang kali lebar gitu ya, tetapi tidak memperhatikan durasi. Nah, ini akan membuat orang jadi bosan. Kadang-kadang bisa jadi meninggalkan ruangan sebelum presentasi ini berakhir. Nah, itu tadi teknik presentasi yang bisa Anda gunakan sebelum melakukan presentasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.